Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustaqim selaku guru IPS akan menyampaikan materi tentang perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Baik, untuk kompetensi dasar pada materi ini yaitu KD 3.4 menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Kemudian untuk indikatornya serta didik memahami perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Sebelumnya saya sampaikan hadis ya. Nabi SAW bersabda, ini adalah hadis yang merupakan bagian dari kabar untuk Rasulullah dari Rasulullah Ta'ala yang biasa disebut dengan basiroh. Sebagai contoh dari basiroh diantaranya adalah ketika jatuhnya Konstantinopel itu juga ada hadisnya, dan itu adalah bagian dari basiroh ya. Basiroh dari Rasulullah SAW. Basiroh atau kabar yang itu akan terjadi ya, bahkan setelah Rasulullah wafat. Nabi SAW bersabda, akan datang kepada kalian masa kenabian dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian Allah akan menghapusnya jika ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu akan maksudnya di sini adalah masa kenabian mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Setelah itu akan datang masa kekhilafahan ala minhaj an-nubuwah dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, lalu Allah akan menghapusnya jika ia berkehendak menghapusnya. Yang dimaksud adalah masa setelah Rasulullah wafat, yaitu masa Khulafaur Rasyidin sampai masa kekhilafahan yang terakhir, yaitu masa Turki Utsmani. Setelah itu akan datang kepada kalian masa raja menggigit raja yang zalim, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, lalu Allah menghapusnya jika ia berkehendak menghapusnya. Nah, yang dimaksud dengan raja yang menggigit atau raja yang zalim ini adalah masa-masa era kolonialisme dan imperialisme. Dan ini yang akan kita bahas dalam materi ini, khususnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Jadi masa ini adalah masa setelah jatuhnya kekhalifahan Turki Utsmani sampai kemudian nanti Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan berakhirnya Perang Dunia. Kemudian masuk ke masa yang selanjutnya yaitu lalu Allah menghapusnya jika ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu akan datang masa demokrasi atau masa pemimpin yang otoriter. Dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Nah, setelah terakhirnya Perang Dunia, kemudian muncullah negara-negara, nation-nation, dan paham yang berkembang adalah negara menganut sistem demokrasi. Walaupun masih ada juga yang sifatnya otoriter juga masih ada. Kemudian datanglah masa khilafah ala minhaj an-nubuwah, khilafah yang berjalan di atas kenabian. Setelah itu beliau diam. Masa yang terakhir yaitu akan kembali kepada khilafah ala minhaj an-nubuwah. Ini ada yang berpendapat ini adalah nanti pada masa saat
Imam Mahdi turun ke bumi, ya. Wallahu a'lam. Baik, itu tentang hadis Nabi ya sebagai pengantar materi ini. Baik, pengertian kolonialisme dan imperialisme ini pada intinya adalah sama ya, suatu usaha untuk menguasai suatu wilayah ya, untuk mendapatkan keuntungan atau kekuasaan. Itulah adalah kolonialisme dan imperialisme. Baik, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia setidaknya dalam hal ini dibagi dalam 4 masa ya. Jadi kurang lebih udah 3,5 abad ya, Indonesia dijajah ya. Masa yang pertama adalah monopoli adu domba, kedua kerja paksa, 3 sewa tanah, keempat tanam paksa. Kemudian nanti ada di akhir materi itu ada bagaimana perlawanan rakyat ya, terhadap kolonialisme dan imperialisme. Baik, kemarin sudah disampaikan materi tentang kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, dan sehingga timbullah yang namanya kolonialisme, imperialisme. Bagaimana kolonialisme, imperialisme itu bisa berlangsung? Ya, ini garis besarnya ya materi ini, yaitu yang pertama diawali dengan kedatangan bangsa Barat. Kemudian mereka melakukan perdagangan sehingga muncul ya monopoli ya oleh bangsa-bangsa Barat. Dan terkadang untuk memperkuat kedudukan mereka, kemudian keinginan mereka untuk melakukan monopoli. Dan ketika ada kesempatan ya untuk adu domba antar kerajaan di Nusantara, maka mereka melakukan adu domba. Jadi ketika bangsa Barat datang itu untuk menguasai perdagangan, terkadang mereka melakukan monopoli dan adu domba. Dan nanti akan dijelaskan ya pada penjelasan selanjutnya. Kemudian nanti ada masa VOC ini ya. Ini nanti ada kerja paksa ya. Kemudian ada sewa tanah, kemudian yang terakhir adalah tanam paksa. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu monopoli ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan di materi sebelumnya, yang datang pertama kali adalah bangsa Portugis di Maluku. Ketika Portugis datang, ini awalnya Portugis melalui jalur timur ya, Spanyol melalui jalur barat, dan mereka sudah melakukan perundingan ya, yaitu dengan adanya perjanjian Tordesillas. Tapi kok mereka bertemu ya di tempat yang sama ya, di Indonesia Timur, Ternate Tidore ya, Maluku. Dan akhirnya mereka mengadakan perjanjian lagi yang disebut dengan Saragossa. Tapi nanti pada akhirnya Portugis dan Spanyol ini nanti kalah oleh Belanda. Baik, kedatangan bangsa Spanyol atau monopoli bangsa Spanyol. Ini ya, bangsa Spanyol sampai Tidore ya. Tidore ini disambut baik ya, dan menjadi sekutu kerajaan Tidore, karena saat itu Tidore bermusuhan dengan Portugis ya, yang bersekutu dengan Ternate. Nah ini peluang ya bagi mereka ya, bangsa Barat, untuk melakukan adu domba ya antar kerajaan di Nusantara. Tapi pada akhirnya nanti Spanyol harus meninggalkan Maluku ya.
dengan adanya perjanjian Saragossa. Ini yang contoh adu domba. Kemudian monopoli selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh bangsa Inggris. Kalau persekutuan dagang milik Inggris namanya EIC ya. Tapi Inggris ini tidak begitu berpengaruh ya. Tidak sebagaimana Belanda dalam memonopoli maupun kolonialisme imperialisme di Nusantara. Karena Inggris ini menyingkir ke Asia Selatan dan Asia Timur. Itu tentang monopoli dan adu domba ya. Kemudian monopoli yang terbesar adalah yang dilakukan oleh VOC ya. Jadi ketika Portugis datang, kemudian disusul oleh Spanyol, bertemu di Ternate Tidore ya, kemudian terjadi perang, kemudian muncul Saragossa, akhirnya Spanyol meninggalkan Portugis ya. Kemudian Belanda datang ya. Belanda datang, kemudian Portugis ini kalah oleh Belanda ya. Yang terakhir di Malaka, Portugis kalah oleh Belanda dalam perang VOC. Ini ada filmnya di perang VOC. Kemudian akhirnya Nusantara ini dikuasai oleh Belanda ya. Dengan saat itu Belanda mendirikan VOC ya di Nusantara. VOC ya, monopoli perdagangan. Apa itu monopoli perdagangan? Monopoli perdagangan adalah bagaimana upaya rakyat ini menjual ya barang dagangannya hanya kepada bangsa Barat. Kemudian didirikannya VOC yaitu diantaranya untuk mencegah persaingan yang tidak sehat antar pedagang Belanda ya. Sehingga Peter Both ini mendirikan pusat perdagangan VOC di Maluku. Kemudian pindah ke Jakarta. Ya, saat itu EIC yang berkantor di Jakarta kemudian diusir ya oleh Kerajaan Banten. Sehingga semakin kuatlah kedudukan VOC di Nusantara. Oke, monopoli ya, hanya menjual hasil perkebunan kepada VOC. Nah, untuk memperkuat VOC, jadi VOC itu awalnya persekutuan dagang ya. Ketika banyak pedagang Belanda yang ke Nusantara, biar tidak terjadi persaingan, kemudian mereka bersatu yang mendirikan yang namanya VOC. Nah, untuk memperkuat kedudukan VOC, itu VOC diberikan yang namanya hak oktroy ya. Hak oktroy, nanti kita akan sampaikan tentang khusus hak oktroy. Kemudian semakin kuatnya kedudukan Belanda termasuk karena hak oktroy yang awalnya perdagangan menjadi penguasaan atau penjajahan ya. Memperoleh kekuasaan lebih dari sekedar jual beli ya. Ya, Belanda memaksa kerajaan Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Ada cara juga yang namanya adu domba. Akibat monopoli rakyat menderita karena rakyat tidak diberikan kebebasan dalam menjual hasil bumi ya, dan hanya kepada VOC. Tetapi nanti pada akhirnya VOC itu bangkrut ya. Pada akhir abad ke-18 ya, karena korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik. Ini yang menjadi penyebab utama. Walaupun ada penyebab yang lainnya yaitu karena peperangan ya. Peperangan di
Belgia, adanya perang Belgia. Kemudian setelah jatuhnya VOC, bangkrutnya VOC, pada 1 Januari 1800 Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi setelah masa Portugis Spanyol di Indonesia, kemudian dilanjutkan masa Belanda di Nusantara. Ini dengan VOC bangkrut, kemudian diambil alih secara langsung oleh pemerintahan Hindia Belanda. Ya, saat itu Nusantara di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Ini tadi yang tentang hak oktroy. Ya, untuk memperkuat ya kedudukan VOC di Nusantara, itu VOC diberikan hak istimewa berupa apa? Yang pertama mencetak uang, ya. Jadi VOC itu berhak mengeluarkan mata uang. Ada mata uang VOC ya. Kemudian berhak memiliki angkatan perang. Jadi mereka diberikan hak untuk merekrut ya militer. Kemudian memerintah daerah yang diduduki, kemudian melakukan perjanjian dengan raja-raja, kemudian yang terakhir adalah monopoli. Itu hak oktroy ya. Ini adalah tujuan didirikannya VOC untuk menghindari persaingan sesama pedagang Belanda, kemudian memperkuat kedudukan Belanda dalam persaingan dengan pedagang Eropa dan Asia. Yang ketiga, membantu pemerintah Belanda dalam menghadapi Spanyol. Setidaknya ada 3 ya tujuan didirikannya VOC. Ya, menghindari persaingan antar sesama, memperkuat kedudukan Belanda dengan pedagang Eropa, membantu pemerintah Belanda dalam menghadapi Spanyol. Ini ya VOC tadi ya. Gubernur Jenderal pertamanya adalah Peter Booth ya. Kemudian oleh J.P. Koen ya, dari Ambon ke Batavia. Ya, Batavia itu dulu yang kita sebut sekarang dengan Jakarta. Ini ya, ada beberapa tindakan ya. Yang pertama adalah monopoli, kemudian ada pelayaran hongi. Ini untuk mengawasi monopoli. Kemudian ada kontingenten ya, ini penyerahan hasil bumi sebagai pajak. Kemudian ada juga menjual hasil bumi dengan harga murah. Ini beberapa tindakan VOC ya di Nusantara. Ini penyebab kemunduran VOC tadi sudah ya. Gawean korupsi, rendahnya memantau monopoli, perlawanan rakyat di berbagai daerah. Ya, 31 Desember VOC resmi dibubarkan, kemudian kembali ke pemerintahan Belanda. Kemudian karena juga adanya perang koalisi ya. Dan akhirnya setelah diambil oleh pemerintahan Belanda, ketika Hindia Belanda ini kalah oleh Perancis ya dalam perang koalisi di Eropa. Ya, saat itu Napoleon Bonaparte ya mengalahkan Austria, Rusia, Inggris, Spanyol, dan Belanda, sehingga Belanda diambil alih oleh Perancis ya. Kemudian Hindia Belanda atau Nusantara kemudian diambil alih oleh Perancis ya. Nah, ini pemerintahan Belanda tapi di bawah Perancis ya. Republik Bataaf ya, karena adanya perang koalisi yang dimenangkan oleh Louis Napoleon ya. Nah, nanti otomatis Nusantara atau Hindia Belanda ini di bawah kekuasaan Perancis ya.
Di dalamnya ada kebijakan yang terkenal ya, yang disebut dengan kerja paksa. Saat itu Prancis mengutus ya Daendels ya untuk memerintah Hindia Belanda. Yang kebijakan yang terkenal adalah kerja paksa ya. Di antaranya pembangunan ya jalan dari Anyar sampai Panarukan. Nah, ini masa Daendels ya. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Yang kedua, mengatur pemerintahan Indonesia. Langkah yang ditempuh, membangun pabrik senjata di Semarang, membangun benteng di Batavia dan Madura, membangun pangkalan armada laut, membangun jalan Anyar sampai Panarukan sepanjang 1000 km yang disebut dengan Jalan Raya Daendels ya. Upaya Daendels untuk melakukan pembangunan fisik ini melahirkan kerja paksa atau kerja rodi yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Nah, ini adalah jalan raya Anyar sampai Panarukan yang dibangun oleh di masa Daendels ya. Ini dari Anyar sampai Panarukan ya. Anyar itu daerah Banten, Panarukan itu daerah Jawa Timur ya, ujung Jawa Timur. Ini masa Daendels. Kebijakan di bidang ekonomi ada kontingentan ya, pajak hasil bumi, menjual tanah negara kepada pihak swasta asing. Kemudian ada Prianger Stelsel ya. Ini rakyat Priangan wajib menanam kopi, kemudian rakyat pribumi wajib menjual hasil panen hanya kepada Belanda dengan harga yang murah. Jadi karena kebijakan Daendels ini kemudian muncul ya banyak kritikan yang tajam dari berbagai pihak. Ya karena kebijakannya yang begitu menyengsarakan rakyat ya, sehingga Daendels diganti oleh Jenderal Jansen ya. Jansen ini sangat lemah ya, sehingga dimanfaatkan Inggris untuk menyerang dan menguasai Indonesia. Jansen menyerah pada 18 September. Perjanjian penyerahan kekuasaan Belanda kepada Inggris dikenal dengan nama kapitulasi Tuntang ya, yang berisi Pulau Jawa dikuasai Belanda harus diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda ditawan oleh Inggris, orang sipil Belanda dipekerjakan Inggris, semua utang Belanda tidak ditanggung oleh Inggris ya. Jadi karena Jansen ya pada saat itu tuh lemah ya, kemudian diserang oleh Inggris ya. Dan akhirnya Nusantara di bawah kekuasaan Inggris ya, tidak secara langsung di bawah Inggris. Yang terkenal adalah pada masa Raffles ya, Thomas Stamford Raffles ya. Ini Lord Minto selaku gubernur EIC ya, berkedudukan di India, menugaskan Raffles untuk menjadi penguasa baru di wilayah bekas Hindia Belanda. Nah, kebijakan apa saja yang dilakukan ya oleh Raffles? Yang terkenal adalah sistem sewa tanah ya. Dalam sistem sewa tanah itu disampaikan bahwa tanah itu adalah milik negara, maka rakyat harus menyewa tanah kepada negara ya. Jadi semua tanah itu adalah miliknya negara, sehingga rakyat itu harus menyewa kepada negara. Sehingga kebijakan Raffles terkenal dengan sistem sewa tanah. Selain sistem sewa tanah, ada beberapa kebijakan lain ya Raffles di Nusantara. Yang di bidang ekonomi ada sewa tanah, kemudian mewajibkan petani membayar sewa tanah,
pemungutan pajak tanah, kemudian mengangkat bupati menjadi pegawai negeri untuk memungut pajak tanah. Di bidang sosial, Raffles menghapus sistem monopoli perbudakan, penyerahan wajib dan kerja paksa, kemudian membagi Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan. Di bidang budaya, merintis kebudayaan Bogor, menulis buku History of Java, kemudian menemukan Rafflesia Arnoldi. Ini kebijakan Raffles ya. Ya. Dengan adanya konvensi London, pemerintah Belanda berkuasa kembali atas Hindia Belanda atau Nusantara. Penyebabnya adalah banyaknya utang luar negeri Belanda, besarnya pengeluaran biaya perang di Eropa maupun di beberapa daerah di Indonesia, seperti perang Diponegoro yang menguras kas negara Belanda. Dengan adanya konvensi London, dari pihak Inggris ini menyerahkan Hindia Belanda atau Nusantara kembali ke Belanda kembali ya. Nah ini setelah sewa tanah di masa Raffles, kita akan lanjut ke kembali ke Hindia, pemerintahan Belanda ya. Yaitu yang terkenal dengan kebijakannya yang namanya tanam paksa ya. Pencetusnya adalah Van den Bosch ya. Sistem tanam paksa atau dikenal dengan Kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat perang Jawa atau perang Diponegoro dan perang Belgia. Nah, masa sistem tanam paksa ya. Ini berasal dari istilah bahasa Belanda, pencetusnya Van den Bosch ya. Isi aturan tanam paksa ada tuntutan kepada rakyat untuk menyediakan tanah pertanian tidak melebihi 20%. Pembebasan tanah yang disediakan untuk tanam paksa, rakyat yang tidak memiliki tanah dapat menggantinya dengan bekerja di pabrik milik Belanda. Waktu mengerjakan tanaman tidak boleh lebih dari waktu tanam padi. Kelebihan hasil produksi dikembalikan pada rakyat, kerusakan ditanggung pemerintah Belanda. Ini isi aturan tanam paksa. Nah, ini pelaksanaan ya. Dalam pelaksanaannya ternyata terjadi penyimpangan ya dari tanam paksa. Yang pertama, tanahnya sepertiga ya, bahkan setengah, apalagi itu tanah yang subur. Bahkan petani harus membayar pajak, rakyat bekerja melebihi 1/5 tahun, waktu petani lebih banyak tersita untuk tanam paksa, sehingga kegiatan pertanian terbengkalai. Kelebihan hasil produksi tidak dikembalikan kepada rakyat, dan ternyata kegagalan panen ditanggung oleh petani. Ya. Jadi terjadi penyimpangan ya terhadap aturan tanam paksa dari pihak Belanda. Ini penyimpangannya ya. Kalau menurut ketentuan tanahnya hanya 1/5, tapi kenyataannya lebih dari 1/5 bahkan setengah. Kemudian kelebihan hasil panen tidak pernah dibayarkan. Waktu kerja melebihi 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Tanah yang digunakan tetap dikenakan pajak. Ini dampak tanam paksa ya. Bagi pemerintah Belanda mengatasi kesulitan keuangan, melunasi utang, kemudian keuangan Belanda mengalami surplus ya. Kemudian perusahaan NHM mendapat keuntungan yang melimpah ya. Bagi rakyat Indonesia, sisi positifnya petani mengenal jenis tanaman baru dari luar negeri, kemudian mengetahui daerah yang sesuai untuk jenis tanaman tertentu, kemudian tahu cara mengolah tanah, memelihara tanaman ekspor,
Yang keempat adalah pasar internasional mengetahui hasil tanaman perdagangan Indonesia. Sisi negatifnya, lahan pertanian terbengkalai karena tidak terurus, gagal panen, ya, petani rugi, timbul kelaparan, kemiskinan, kematian. Kemudian yang keempat, mental bangsa turun karena selalu tertekan. Nah, ini gambaran dari kultur stelsel, ya. Ini adalah Van Deventer. Siapa itu Van Deventer? Ini nanti akan dibahas di materi selanjutnya, ya, tentang berakhirnya sistem tanam paksa atau kultur stelsel dan nanti Indonesia pada masa politik pintu terbuka. Oke, ya. Yang pertama adalah monopoli adu domba, yang kedua kerja paksa di bawah Prancis, yang ketiga sewa tanah di bawah Inggris, ya, Raffles, yang keempat tanam paksa di bawah pemerintahan Belanda. Kemudian nanti setelah berakhirnya tanam paksa, yang selanjutnya adalah politik pintu terbuka di bawah Belanda. Akibat kolonialisme dan imperialisme di Indonesia di bidang politik, ya, karena bupati jadi pegawai negeri dan diberi gaji berbeda dengan yang sebelumnya, di mana bupati ini mendapatkan upeti dari rakyat, ya. Sehingga bupati ini menjadi alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Ya, saking kuatnya, ya, kedudukan Belanda di Nusantara, bahkan Belanda ini atau pihak kolonial ini bahkan melakukan intervensi, ya, atau penekanan terhadap kerajaan, misalnya pergantian tahta, ya. Sehingga akibatnya peranan elit kerajaan berkurang dalam bidang politik. Bahkan kekuasaan pribumi mulai runtuh, ya. Jadi wibawa kerajaan-kerajaan ini runtuh, ya, karena mendapatkan tekanan dari penjajah. Di bidang sosial ekonomi munculnya monopoli perdagangan, ya, diantaranya oleh VOC dan bangsa-bangsa Barat. Kemudian munculnya tanam paksa, ya, sampai ekonomi liberal yang menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Ekspornya dilakukan oleh bangsa Belanda, pedagang perantara dipegang oleh Timur asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya menjadi pengecer, sehingga dampak sosial ekonominya adalah bangsa Indonesia tidak memiliki jiwa wira swasta. Di bidang budaya, akibat dari penjajahan, diantaranya adalah tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, dan ini meruntuhkan, ya, kewibawaan tradisional penguasa pribumi. Kemudian upacara dan tata cara di istana kerajaan ini disederhanakan, ya, sehingga ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah. Kemudian dengan merasotnya peranan politik, maka para elit politik baik raja maupun bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang seni budaya. Contohnya Pakubuwono V memerintahkan penulisan serat centini, ya, oleh Ranggawarsita, ya, kemudian menyusun kitab Pustakarya Purwa. Mangkunegara IV menyusun kitab Vedatama dan lain-lain, ya. Ini dampak budaya, ya, dari penjajahan bangsa Barat. Baik, itulah materi yang saya sampaikan.
tentang perubahan kesinambungan ya masa kedudukan bangsa Barat di Nusantara setelah mereka melakukan pelayaran ke Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.